Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva M. Kartadineta. Saya adalah agen EO of Gold. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang manfaat emas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, memang apa sih manfaat emas murni atau logam mulia itu? Ada yang tahu tidak? Ternyata banyak loh teman-teman ya. Nah, sebelum saya bahas tentang manfaat emas murni atau logam mulia, kita lihat dulu fenomena yang terjadi di masyarakat. Apa saja fenomena yang terjadi di masyarakat? Yang pertama adalah konsumen mengalami kerugian dalam proses pinjam meminjam, kemudian sulit mengumpulkan dan mengatur kebutuhan masa depan, tidak memiliki warisan yang berharga dan bermanfaat untuk anak keturunan, mendapat kerugian ketika terjadi perselisihan dalam bisnis, rumah tangga, dan lain sebagainya terkait finansial, kesulitan mendapatkan uang ketika bepergian ke luar negeri, atau dirugikan karena kurs yang berbeda, hilangnya keberkahan hidup karena riba, dana wakaf yang mengendap menjadi kehilangan daya belinya, kemudian tabungan emas konsumen hanya menjadi simpanan yang belum produktif. Manfaat emas dalam kehidupan finansial kita, menurut Rudi Kustandar, pakar emas, beliau mengatakan bahwa emas itu lebih banyak manfaatnya daripada keuntungannya. Wah, ternyata lebih banyak manfaatnya teman-teman. Apa saja manfaatnya? Nah, ini dia. Manfaatnya itu adalah 14 manfaat emas. Ternyata banyak sekali ya teman-teman ya. Ada 14 manfaat emas. Yang pertama adalah safe haven, kemudian harga cenderung naik, zero inflation, tabungan atau aset terbaik, hakim yang adil, multiple use, terjauh dari riba, hukum perdata emas, bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, keberkahan emas, wakaf produktif, dan universal currency. Nah teman-teman, dari 14 manfaat emas ini, kali ini saya akan mengambil 2 saja, yaitu pinjaman cerdas dan mengontrol sifat konsumtif. Nah, teman-teman, di Islam bahwa pinjam meminjam itu harus dengan akad. Ada yang dinamakan qard. Qard itu adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman itu diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan mendesak. Ingat ya teman-teman, hanya untuk kebutuhan mendesak saja. Kemudian bagaimana kalau pinjam sejumlah uang tertentu hari ini, kemudian mengembalikan dengan jumlah yang sama puluhan tahun kemudian? Apakah nilainya tetap sama? Nih ada contoh kasusnya. Ini contoh kasusnya nih, ibu mertua punya teman. Nah, teman ibu mertua ini pada tahun 2005 ingin meminjam uang senilai 4 juta. Yang kalau dikonversikan ke dalam emas, kalau digramasikan itu bisa seberat 20 gram. Dan ternyata di tahun 2020 ke 20 gram emas itu senilai 20 juta. Nah, apakah ibu mertua itu meminjamkan temannya itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas sebaiknya? Sebaiknya dalam bentuk apa ya teman-teman? Sebaiknya tentu dalam bentuk emas ya teman-teman, supaya tidak rugi. Nah, kenapa harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas? Ya agar nilai harta yang meminjamkannya terjaga. Nah, kita lihat teman-teman. Di tahun 2005, uang 4 juta itu bisa membeli beras seberat 1.212 kg. Namun di tahun 2020, uang 4 juta itu hanya bisa beli beras 470 kg. Bayangkan, berarti banyak sekali penurunannya. Berapa persen tuh kenaikan harga beras dari tahun 2005 ke 2020. Makanya kenapa harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas, agar nilai harta yang meminjamkan tetap terjaga. Kemudian, apakah merugikan bagi peminjam? Justru jika pakai uang, kita itu sudah menzolimi orang yang baik yang sudah meminjamkan uangnya karena nilainya turun. Ya kan, kalau tahun 2005 waktu itu hanya bisa membeli beras 1.212 kg, dan di tahun 2020 hanya bisa membeli 470 kg saja. Berarti kita sudah menzolimi orang yang meminjamkan uang.
Sampai di sini bisa dipahami ya kan teman-teman ya. Nah, kemudian apakah riba pinjam 4 juta menjadi 20 juta? Tentu tidak, karena pinjam emas 20 gram, kita kembalikan lagi dengan emas 20 gram. Kesimpulannya, memberikan bantuan pinjaman kepada orang lain, maka berikan dalam bentuk emas, maka aset kita akan terjaga. Kemudian manfaat yang lainnya adalah mengontrol sifat konsumtif. Ketika sudah kenal dan paham emas dan mulai menabung, maka kita cenderung berhitung-hitung ketika ingin membeli sesuatu sehingga terkontrol. Kita ilustrasikan seperti ini. Ada 2 orang nih, ada Ali dan Andi lah kita contohkan. Ali ingin sekali membelikan istrinya tas seharga 5 juta. Kemudian dia juga ingin membeli HP seharga 12 juta. Dan dia juga ingin membeli sepatu seharga 1 juta. Namun buat Andi itu tas itu, kalau memberikan tas istrinya seharga 5 juta, dia berpikir lebih baik memberikan emas seberat 5 gram. Kemudian daripada membeli HP 12 juta, lebih baik memberikan emas 12 gram. Daripada harus membeli sepatu seharga 1 juta, lebih baik membeli emas seberat 1 gram. Dan kalau dijumlahkan, tabungannya sudah mencapai 18 gram. Sementara Ali tidak mempunyai tabungan, yang ada hanyalah tumpukan barang saja. Kesimpulannya, lebih baik kita menjadi kaya daripada hanya terlihat kaya. Nah teman-teman, kira-kira waktu paling bagus membeli emas itu kapan ya? Saat naik atau turun? Kapan ya teman-teman ya? Saat punya uang tentunya, jangan nunggu-nunggu turun ya. Ketika emasnya turun malah uangnya sudah tidak ada, sudah habis. Nah, jadi jangan sampai kita menunggu turunnya emas, tetapi saat kita punya uang, saat itu pula kita membeli emas. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan, yang bisa saya berikan tentang 2 manfaat emas, yaitu pinjaman yang cerdas dan mengontrol sifat konsumtif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.